Shalom guys, kita akan melanjutkan uh, transaksi PT Surya Furniture dengan cut off 31 Desember 2023 dan tanggal mulai transaksi Januari 2024. Oke, sebelum kita mulai mengerjakan, pastikan balance Anda sesuai ya, dan jika belum sesuai, diperbaiki dahulu ya, disesuaikan. Ini untuk balance yang saya miliki tanggal 31 Desember 2023. Oke, nah kita akan mulai dengan transaksi yang pertama. Sini transaksi yang pertama yaitu untuk fitur pembelian tanggal 2 Januari 2024. Di sini transaksinya adalah bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang. Jadi ada permintaan pembelian barang, meja persegi, meja bundar, dan meja kerja. Kita masuk dari menu persediaan, kemudian permintaan barang. Oke. Nah, jangan lupa tanggalnya 2 Januari 2024. Tipenya ini permintaan untuk beli barang ya. Permintaannya adalah permintaan untuk ini ya, pembelian barang. Oke, kemudian kita pilih barangnya, ya persegi ya 10, kemudian bundar 20, meja bundar 20, meja kerja 10. Oke, ya. Itu kita simpan ya. Oke, ini uh, permintaan mengajukan permintaan pembelian barang. Kita bisa taruh keterangannya. Oke, simpan. Oke, lanjut transaksi berikutnya tanggal 3 Januari 2024. Berdasarkan permintaan barang yang dilakukan tanggal 2 Januari, maka perusahaan melakukan pemesanan ya, purchase order. Ya, permintaan pembelian kepada PT Sentra Furniture dan PT Indah Jaya. Jadi ada dua PT ya, di mana yang pertama Sentra Furniture yang dibeli adalah meja bundar, kemudian untuk PT Indah Jaya yang dibeli adalah meja persegi dan meja kerja. Oke, kita masuk dari pembelian, kemudian pesanan pembelian. Tanggalnya 3 Januari ya. Oke, kemudian di sini ambil dari permintaan. Oh, sorry, maaf, pemasuknya Surya Furniture. Ah, sorry, Sentra Furniture. Yang dibeli dari Sentra itu meja bundar. Ya, 20 pieces. Lanjut. Oke. Kemudian ini diharapkan dapat diterima tanggal 4 Januari. 4 Januari. Di sini tanggal pengiriman diharapkan 4/1 2024. Oke. Oke, kemudian kita berikan keterangan di sini. Oke.
Oke, setelah itu kita simpan. Oke, di sini ada notifikasi bahwa alamat harus diisi. Jadi kita edit dulu. Nah, kita isi alamat. Ini alamat kirim ya. Nah, harusnya dia default. Kita coba cek di pengaturan referensi kalau alamatnya sudah terisi atau belum. Di sini alamatnya ada. Oke, gitu. Pajak alamat. Oke, di sini saya samakan dulu ya. Ini korpus. Ya, ini kita pilih saja ya. Ini dari sini. Oke, pengiriman tidak perlu. Oke, kita simpan. Oke, nah, kita buat baru untuk yang Indah Jaya. Sama tanggalnya 3 Januari. Ini ambil dari permintaan. Oke, oke, pemesanan kepada PT Indah Jaya. Pengiriman diharapkan 4 Januari. Oke, simpan. Oke, selesai untuk tanggal 3 Januari. Tanggal 4, oke, tanggal 4 di sini PT Sentra Furniture mengirimkan barangnya dan sudah diterima. Oke, 20 meja bundar, kemudian ada nomor surat jalan. Oke, pengirimannya menggunakan mobil box. Oke, kita buat dari menu ini ya, penerimaan barang. Oke, pembelian, kemudian penerimaan barang. Oke, terima dari Sentra Furniture. Kita ambil dari pesanan. Oke, ini nomor terimanya kita pakai nomor surat jalan saja. Tanggalnya 4 Januari. Dari pesanan. Oke, meja bundar. Oke, info lainnya lama tidak perlu. Pengirimannya ini kalau belum ada kita terus mobil box. Ya, simpan mobil box model terbaru. Keterangan menerima pesanan, menerima ini barang PT Sentra bicaranya. Oke, kemudian kita simpan ya, pastikan tanggalnya sudah benar. Oke, nah untuk penerimaan barang seperti ini ya, itu harusnya sudah ada jurnalnya ini ya, rincian jurnal. Kalau Anda klik, nanti ini muncul jurnal yang akan dicatat oleh uh, accurate ya, seperti itu. Nah, kenapa ini belum ada angkanya? Karena um,
amount-nya belum diketahui ya. Jadi kalau sudah ada invoice-nya ya, baru kita akan ketahui berapa uh, amount dari meja bundar ini ya. Oke. Nah, kita lanjut tanggal 5 Januari. Nah, di sini tanggal 5 Januari. Oke. Tanggal 4 itu hanya menerima barang ya dari Surya Furniture. Tidak ada tagihan atau invoice. Tapi tanggal 5 Januari yang diterima itu adalah barang sekaligus tagihan. Oke. Nah, karena yang diterima itu barang sekaligus tagihannya, maka inputnya itu langsung di faktur pembelian. Oke, sekali lagi, jika yang diterima itu hanya barang saja, maka inputnya dari penerimaan barang. Tapi karena yang diterima di tanggal 5 itu barang sekaligus tagihan, maka kita input dari faktur pembelian. Oke, kita masuk dari menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Ya, faktur pembelian. Oke, pemasoknya Indah Jaya. Oke, tanggal 5 Januari. Oke, kemudian ambil dari pesanan berarti ya. Ambil dari pesanan. Oke, ini ya. Klik lanjut. Ini yang diterima semuanya lengkap ya. Berarti harganya yang meja persegi 77.000. Meja persegi harga 77.000. Kemudian meja kerja 88.000. Oke. Pengiriman dilakukan dengan mobil box. Oke. Info lainnya, pengirimannya jadinya tanggal 5 Januari ya. Menggunakan mobil box. Oke. Nomor fakturnya ya. Oke. Kemudian barang dimasukkan ke gudang depan. Oke, barang dimasukkan ke gudang depan. Ini kita langsung klik sini, ubah gudang. Ya, pilih gudang depan. Oke. Nah, ini kita simpan. Nah, oke. Saya cek dulu ya, tadi yang transaksi penerimaan barang. Oke, kita coba cek. Yang dari Sentra Furniture, itu gudangnya itu gudang depan. Kita cek kalau ini betul gudangnya. Oke, ini ya, gudang belakang. Kita ganti jadi gudang depan. Oke, ya, kemudian simpan. Jadi, pastikan gudang itu selalu benar. Transaksi selanjutnya tanggal 6 Januari. Oke. Oke, untuk transaksi tanggal 6, di sini perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya. Jadi, tanggal 5 itu Indah Jaya langsung mengirimkan barang bersama invoice. Tanggal 6, kita akan melunasi hutang. Tapi ternyata hutang yang akan dilunasi adalah hutang yang lama ya. Nomor invoice-nya IJ INV 7728. Oke, kita masuk dari menu pembelian. Kemudian pembayaran pembelian. Oke. Nah, selain bisa dari menu pembelian atau pembayaran pembelian, kita juga langsung bisa menggunakan menu faktur pembelian.
Ya, dengan cara kita buka, kemudian proses pembayaran. Ya, bisa juga dari pembayaran pembelian langsung ya. Oke, nah ini vendornya adalah PT Indah Jaya. Oke, banknya Mandiri DR. Oke, ini kita pilih yang IJ. Oke, lanjut. Kemudian klik hitung nilai pembayaran. Tanggal bayarnya 6 Januari. Oke, 6 Januari 2024. Kemudian di sini info lainnya. Metode bayar pakai giro. Di sini nomor ceknya GR 0095. Ya, rekening. Tanggal cek itu tanggal 12 bulan 1 2024. Oke. Keterangannya pembayaran tang ada aja ya. Ini fakturnya. Oke. Kalau sudah simpan ya, pastikan, oh, sorry ini tambahnya 6 ya. Oke, kita simpan, pastikan sudah benar tanggal dan detailnya ya. Sorry. Ini harusnya yang dibayar hanya yang, ya, ini yang dibayar hanya yang IJ INV 7728. Oke, ini kita simpan 7650. Oke. Selanjutnya tanggal 8 Januari 2024 menerima tagihan dari PT Sentra Furniture atas penerimaan barang tanggal 4. Oke. Yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Armada Express. Nah, buat vendor baru dahulu, oke. Kemudian saat barang datang, ada tagihan biaya angkut belum diketahui. Jadi asumsi biayanya sekitar 500.000. Biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Armada Express. Oke, nah, pertama kita buat dulu vendor uh, Armada Express ya. Dari pembelian, pemasok Armada Express. Ini mata uangnya rupiah perusahaan. Oke, cuma itu saja informasi yang ada. Yang pasti mata uangnya harus rupiah. Oke, kemudian simpan. Oke, sekarang baru kita input. Yang akan kita input adalah faktur pembeliannya. Oke, faktur pembelian dari Sentra Furniture tanggal 8 Januari. Oke, kemudian ambil dari penerimaan.
Karena invoice ini adalah berdasarkan barang yang diterima. Oke, nah di sini harganya oke, sorry, di sini harganya harusnya sudah dimasukkan pada saat membuat um, permintaan pembelian ya. Coba saya cek dulu, ini saya tutup dulu. Oke, di pesanan pembelian, saya akan cek dulu ini Sentra Furniture, harganya itu harusnya sudah dimasukkan 95.000 ya. Oke, simpan. Untuk Indah Jaya 77.800. Sorry. Indah Jaya harganya itu 78, 77 dan 88.000 ya. Oke. Ya, cuman merubah harganya saja. Oke, nanti ketika kita masuk di faktur pembelian ini, waktu saya pilih untuk yang Sentra Furniture tanggal 8 tadi, oke ini ya. Oke, jadi kita ambil penerimaan. Oke, nah, ini harusnya sudah ada angkanya. Oke, 95.000. Ya, oke, total setelah PPN 11%, 2.109.000 ya. Oke. Selanjutnya di info lainnya ini nomor faktur Sentra 017. Oke, tanggal faktur pajak 8 Januari. Nomor faktur pajak tidak ada. Tanggal pengiriman, kemudian uh, ada biaya tambahan di sini. Di sini jasa angkut ya. Oke, beban angkut pembelian. Oke, alokasi ke barang ya. Ini ya, dialokasikan barangnya menambah harga pokok pembelian. Oke, ini pilih Armada Express, jumlahnya 500.000. Lanjut. Oke, ya seperti ini. Keterangannya. Oke, ini sudah ya tanggalnya sudah, ini meja bundar, informasi lainnya sudah kita masukkan. Sudah itu kita save. Oke, selesai. Lanjut untuk tanggal 9 Januari 2024. Oke, tanggal 9 Januari 2024 menerima tagihan dari Armada Express ya. Kita masuk di faktur pembelian. Nah, kali ini Armada Express yang menagih atas uh, jasa pengiriman ya. Oke, di sini tanggal
9 Januari. Oke, ambil dari biaya pembelian. Oke, di sini pasti kosong ya. Kemudian yang akan kita isi itu di bagian info lainnya, nomor fakturnya ini ya. Tanggal pengirimannya itu yang tanggal 8 Januari 2024. Kemudian ini bawaan angkut pembeliannya kita rubah jadi 475. Oke, 475.000. Ini keterangannya, atas kiriman barang. Oke, ya, kita langsung simpan saja. Oke, selesai. Tanggal 9, kita lanjut tanggal 10. Tanggal 10 ini melakukan deposit kepada PT Mulia Abadi, oke, sebesar 7.500.000 termasuk pajak. Pembayaran dilakukan dengan transfer menggunakan Bank Mandiri. Oke, jadi kita akan membayarkan uang muka pembelian ya kepada PT Mulia Abadi. Kita masuk dari pembelian, ya, kemudian ini ada uang muka pembelian PT Mulia Abadi. Oke, kemudian tanggalnya 10 Januari 2024. Oke, kemudian nomor faktur DP 1818, ini kita klik saja. DP 1818, kemudian oke, nomor PO tidak ada, taruh saja ini. Uang mukanya 7,5 juta. Oke, total termasuk pajak. Oke, pilihannya nanti yang rekening bank, keterangan uang muka deposit pada PT Mulia Adi. Oke, kalau sudah, kayak kita proses pembayaran. Oke, nah ini banknya Mandiri DR. Oke, kemudian tanggal bayar 10 Januari. Oke, 7,5 juta. Oke, itu ada bayarnya transfer. Oke, bayaran deposit kepada T Mulia. Kalau sudah, kita simpan ya. Oke,
Sekarang kita akan coba cek balance per tanggal 10 Januari 2024. Ini kita ke daftar laporan. Ini kita ganti parameternya 10, 01, dan 024. Kan? Oke, ini tanggal 10 Januari. Balance-nya 1.812.093 rupiah, ya, 93,75 rupiah. Ini saya coba ganti ya. Oke. Ya, kita lanjut. Oke, kita lanjut tanggal 11 Januari 2024. Oke, di sini perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi dengan detail sebagai berikut. Oke, pesanan pembelian dari menu pembelian ya. Pesanan pembelian. Oke, tanggal 11 Januari 2024. Oke, kemudian kursi bar 250, harga 50.000. Oke, lanjut. Nah, jadi ini baru pesanan pembelian. Kita tidak ada info kapan akan diterima di tanggal 11, jadi kita biarkan saja ini pesanan. Sudah itu kita simpan ya. Oke, ini alamat lupa diisi. Oke, oke, ya. Lanjut, setelah pesan di tanggal 11, tanggal 12, barang bersama dengan tagihan ya, datang di tanggal 12 Januari. Oke, kita berarti input dari faktur pembelian ya, karena yang datang barang bersama dengan tagihan. Oke. Oke, tanggal 12 Januari. Ambil dari pesanan. 250 masuk ke gudang depan. Oke, ini sudah infonya untuk faktur pajak, tanggal pengiriman, tanggal 12. Oke, nah, di sini nomor faktur pembelian diterima, faktur Jan 906. Kemudian perusahaan menggunakan deposit ya untuk mengurangi nilai faktur. Oke, ini kita input dulu ya. Stiker ini sudah sama. Kemudian ya di sini ada uang muka ya. Oke, di sini ada uang muka. Kemudian kita coba cari
Sorry, uang mukanya 7,5 juta. Oke, kita pakai semuanya. Oke. Nah, jadi tagihannya total 12,5 juta. Setelah dikurangi dengan uang muka 7,5 juta, maka sisa, oke, sisa, oke, nanti sisanya akan kita bayar. Ya, berarti sekitar 5 jutaan ya. Oke, kita coba simpan dulu. Oke, nah kita buka lagi ya. Tanggal 12 bulan 1 ini yang mulia abadi. Di sini harusnya ada perhitungannya. Oke. Nah, di sini total tagihan 13,8 juta, uang mukanya 7,5 juta, berarti sisa utangnya 6 jutaan ya. Oke, 6 jutaan. Oke, seperti itu. Nah, lanjut. Tanggal masih tanggal yang sama. Oke, ada kursi yang ternyata saat kita diterima ada cacat. Di sini ya cacat dan tidak bisa dijual kembali. Ya, kemudian kursinya dikeluarkan dari gudang depan. Oke, kita cek dulu ya tanggal 12 ini. Tanggal 12 ya kita terima barang ini kursinya gudang depan bukan? Oke, sudah betul ya. Nah, selanjutnya kita masuk ya di uh, retur pembelian ya untuk mengembalikan kursi yang rusak ini atau kursi yang cacat. Oke. Pembelian kemudian retur pembelian. Oke, pemasoknya Mulia Abadi. Sorry. Oke. Kemudian tanggalnya 12 Januari. Ya, kemudian returnya berdasarkan faktur ya. Nih, dengan faktur nomor ya sekian. Jadi returnya pilihan faktur. Nih, fakturnya yang ini ya, yang 906. Oke. Kemudian kita ambil, lanjut, ganti kuantitasnya 1. Oke, ya, 1. Oke, ini kita isi info lainnya, dan kembalikan kursi dan cacat ke PT Mulia Abadi. Oke. Gudangnya gudang depan ya pasti. Oke, itu. Kalau sudah kita simpan. Oke, lanjut ya. Di sini berapakah sisa nilai hutang usaha IDR setelah adanya transaksi ini? Jadi kita coba cek laporannya. Kita refresh ganti tanggal 12. Oke, di sini total asetnya 1599. Kita coba kasih note saja dulu. Hutang usaha IDR, hutang usaha ya 3085.
Ya, lanjut. Tanggal 13. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Oke. Pembelian secara tunai berarti kita langsung menggunakan faktur pembelian ya. Karena kalau beli secara tunai, logikanya adalah kita langsung mendapatkan invoice, kemudian barang langsung diterima. Oke. Tanggal 13 Januari masuk ke faktur pembelian. Di sini pemasok umum. Pemasok umum. Oke. Tanggalnya 13 Januari. Kemudian meja kaca. Oke. Di sini mejanya belum ada, jadi kita harus buat item baru. Oke. Dari menu persediaan, kemudian barang dan jasa. Nama barangnya meja kaca, kemudian kategorinya itu meja pasti. Oke. Kemudian satuannya itu PCS. Kemudian jualnya itu harganya 375.000. Harga jual. Oke. PPN ya 11%. Besok. Oke. Ya, itu info yang ada. Kita langsung simpan saja. Oke. Oke. Kita balik ke faktur pembelian. Cari meja. Oke. Kuantitasnya 100. Harganya 85.000. Ya. Kemudian PPN 11% ya. Masuknya itu ke gudang depan. Oke, lanjut. Tidak ada diskon ya. Oke, nanti langsung bayar pakai Bank Mandiri transfer. Ini copy dulu nomor fakturnya 891, pengiriman tanggal yang sama berarti 13. Kemudian terangan. Oke. Sudah kita langsung proses pembayaran. Oke. Banknya Mandiri IDR. Nilai pembayarannya. Ya, kemudian ini transfer. Tanggal bayar 13 Januari. Oke. Nanti ini transfer. Keterangan bayar atas. Oke. Ini kita simpan saja. Ya, tanggal 13 selesai. Ini tanggal 13 yang kedua. Oke, tanggal 13 yang kedua, perusahaan melunasi hutang kepada Mulia Badi untuk nomor faktur INV MA 9128. Oke, kita akan coba pembayarannya ini bukan menggunakan menu pembayaran pembelian, ya, tapi kita akan masuk dari fakturnya. Kita buka dulu faktur pembelian.
Oke, kita cari nomor fakturnya MA9128. Ya, ini MA9128. Ya, 12 juta rupiah ya saldo awal. Nah, di sini kita langsung proses pembayaran. Banknya itu Mandiri IDR. Oke, nilai pembayaran tinggal refresh saja. Ya, kemudian pakai cek. Ini 13 Januari ya. Cek giro, nomor ceknya ini ya. Cek 31 Januari. Terangnya lunasan hutang. PT Mulia Abadi. Ini. Nah, di sini pelunasannya hanya sebagian ternyata. Sorry. Oke, 10 juta saja. Ini. Kemudian di sini kita klik ganti 10 juta. Oke, jadi nilai pembayaran dan faktur yang dibayar itu harus sama ya, 10 juta. Oke, jadi nanti dia masih akan tersisa uh, 2 juta ya, seperti itu. Bulan. Oke, berarti bukan pelunasannya, pembayaran sebagian. Pembayaran sebagian hutang kepada PT Mulia Abadi. Kalau lunas berarti bayar semua ya, sesuai dengan total invoice. Tapi karena ini bayarnya hanya sebagian, jadi tidak boleh tulis pelunasan. Oke, ini kita simpan saja. Oke, saya tutup. Ya, coba pindah ke faktur pembelian. Saya tutup dulu Mulia Abadi. Saya buka lagi tadi 9128 ya. Nanti di sini akan ada keterangannya. Nih, total hutangnya itu sebenarnya 12 juta. Yang dibayar ya baru 10 juta. Oke, tersisa 2 juta ya. Jadi belum lunas. Ya. Jadi itu bukan pelunasan ya. Hanya pembayaran sebagian. Oke. Tanggal 13 sudah selesai. Oke, saya ingin cek lagi pembayaran pembelian ya. Ini pembayaran pembelian. Oke, nah di sini ada perbedaannya antara tanggal cek dan tanggal bayar. Tanggal bayar itu 13 Januari, tanggal cek sesuai dengan jatuh temponya cek itu 31 Januari 2024. Jadi pasti akan berbeda ya. Ini tanggal transaksinya, ini tanggal ceknya ya. Oke, lanjut tanggal 14. Melakukan pembelian kepada sumber kayu. Oke. Jadi di sini perusahaan terima faktur dulu, bayar dulu, barang nanti dikirim setelahnya. Oke. Ya. Barang nanti dikirimkan setelahnya. Jadi kita coba aktifkan dulu fitur sehingga kita bisa menerima faktur walaupun barang belum datang. Jadi kita coba masuk dari menu pengaturan, preferensi, fitur ya. Di sini pembelian, nih tagihan di muka mendahului terima barang. Kita centang, kemudian simpan. Nah, sekarang baru bisa kita input transaksi tersebut ya. Oke, pastikan ini belum ada transaksi baru yang dibuat ya. Oke, baru kemudian kita klik tambah. Oke, pastikan di sini ya. Nih, sudah muncul tagihan di muka ya, mendahului terima barang. Kalau belum muncul ya Anda tutup dulu, ini data barunya ya.
Anda tutup dulu data barunya, kemudian klik tambah lagi ya. Oke, pastikan dia muncul dulu ya. Oke, kita centang dulu ini supaya tidak lupa. Pemasoknya adalah CV sumber kayu. Ini CV sumber kayu ya. CV sumber kayu. Ya, kita klik simpan CV sumber kayu sebagai data baru. Oke, transaksinya 14 Januari. Oke, ya. Selanjutnya, nomor faktur, ya, sumber. Oke, kemudian barang dari tanggal 15 Januari. Oke, baru kita exit detailnya ya. Kursi kerja 100. Kemudian harganya 100.000. Diskonnya 15%. Oke. Oke, ya ini langsung ada diskon ya. Kemudian yang grupnya kursi santai. Harga 80.000. Lanjut, kursi santai tidak ada diskon. Oke, ya, selanjutnya ini, oke, besok keterangannya itu pembelian. Oke, oke, ini tanggal sudah benar. Oke, ya, kita langsung proses pembayaran. Sini banknya Mandiri DR. Kemudian Sberbank. Bayaran di depan kepada CV sumber kayu. Oke. Nah, kalau sudah kita simpan dulu. Oke, sorry. Ya, ini tanggalnya saya lupa ganti. Tanggalnya 14 Januari. Oke, oke, ini tanggalnya tidak ada yang keliru. Ya, ini saya tutup dulu. Faktur yang baru juga. Oke, cara untuk mengeceknya, kita bisa masuk, lihat auditnya ya, log aktivitasnya. Ya, oke. Menu perusahaan, kemudian log aktivitas. Oke. Nah, di sini
Ya, tanggal transaksinya. Oke. Nah, ini ya, kemudian diubah. Oke, jadi tanggal transaksinya bisa dicek. Kalau ada bulan yang keliru atau tahun yang keliru, nah, bisa kita kontrol dari sini. Ini setelah proses akhir bulannya. Dari proses akhir bulan ke atas ini, kita cek tidak ada transaksi yang tanggalnya keliru ya. Oke, ini ada satu tapi sudah diubah. Oke, ya. Sekarang kita cek untuk laporannya per tanggal 14 Januari 2024. Oke, Januari kan 14 Januari 2024. Ini kan saya ekspor dulu ya. Oke, oke. Jadi untuk balance-nya di sini pertanggal 14 Januari 2024 adalah 1599477 593,75 ya. Oke. Balance-nya. Oke. Oke. Ya, sekian dulu video kita kali ini. Nanti untuk transaksi tanggal 15 dan seterusnya akan dilanjutkan di video berikut. Terima kasih. Selamat mengerjakan.